kantor, suatu tempat dengan banyak orang, dan segala kesibukannya pun tak luput dari eksistensi makhluk gaib. Termasuk kantor saya ini, sebuah kantor yang kegiatannya full 24 jam sehari di bilangan Jakarta. Kantor saya ini cukup luas, dengan beberapa ruangan yang memang dibuat untuk berbagai macam divisi. Salah satunya adalah divisi saya, yaitu divisi video editing. Karena perusahaan kami yang berkegiatan selama 24 jam, maka kami para editor pun menyesuaikan dengan jam kerja tersebut. Oleh karena itu, divisi kami terbagi menjadi 3 shift, pagi, sore, dan malam. Oh iya, cerita berikut adalah kisah nyata yang dialami oleh teman kerja saya dan saya menjadi saksi dalam kejadian itu. Saya lupa hari apa kejadian itu berlangsung. Yang saya ingat, kejadian itu terjadi ketika kami sedang tugas shift malam. Jam kerja shift malam ini adalah dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Kerjaan di shift malam ini memang tidak sebanyak kerjaan di shift lainnya. Maka dari itu, biasanya untuk shift malam hanya dijadwalkan untuk 3 orang saja. Malam itu yang bertugas adalah saya, Tommy, dan Febri. Waktu itu, ruang editing kami adalah ruang yang tidak terlalu besar dengan terbagi menjadi bilik-bilik ruang editing, yang tiap bilik terdapat 1 unit komputer. Di ruang editing ini terdapat 10 ruang bilik, termasuk ruang bos kami. Ya, sekilas memang terlihat mirip kamar. Apalagi untuk kami yang bertugas shift malam, bilik ini menjadi ruang kerja sekaligus kamar tidur kami. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Satu persatu teman kami pamit pulang, hingga tersisa kami bertiga di ruang editing. Meskipun di ruangan lain masih ada orang yang bertugas, tapi untuk ruang editing hanya kami bertiga. Kami biasa mencari bilik masing-masing yang sekiranya nyaman untuk bekerja, dan tentu saja nyaman juga untuk tidur. Saat itu, saya menempati bilik nomor 8, Febri nomor 9 yang persis bersebelahan dengan saya, sedangkan Tommy menempati bilik nomor 2 yang bersebelahan dengan bilik nomor 1 dan 3. Dan di seberang bilik nomor 2 adalah ruangan bos kami, yang kalau shift malam memang selalu kosong. Kegiatan shift malam kami pasti selalu diawali dengan menonton film yang ada di komputer, karena memang kerjaan baru ada sekitar jam 3 pagi. Ada yang sengaja mematikan lampu biliknya, ada juga yang tidak mematikan lampu. Bilik ini cukup nyaman, apalagi ketika lampu dimatikan, semakin membuat nyaman untuk memejamkan mata sejenak. Tapi siapa sangka, bilik yang nyaman ini ternyata menyimpan banyak misteri ketika malam. Misalnya saja, ada yang mendengar suara perempuan menangis di bilik editing yang ketika dicek tidak ada orang di dalamnya. Dan ada juga suara jari menekan touch keyboard, dan lagi-lagi setelah dicek tidak ada orang di dalamnya. Suara-suara aneh itu biasanya selalu terdengar di bilik nomor 5 dan 6 yang ada di pojok ruangan. Maka dari itu, tidak ada yang berani tugas shift malam di sana. Jam mulai menunjukkan pukul 2 malam. Saya masih asik menonton film di komputer. Tiba-tiba, Febri keluar ruangannya dan berjalan mengecek bilik lainnya. Kemudian Febri datang ke bilik saya sambil mengusap perutnya. "Masih nonton? Film apaan tuh?" Saya menjawab, "Iya nih, lagi seru. Film baru kayaknya. Lu nggak nonton?" Masih sambil mengusap perutnya. "Udah tadi,
lapar nih gue. Kayaknya gue mau turun cari makan dulu di depan. Karena saat itu saya mulai kebelet, saya pun mau ikut sekalian ke toilet. Ya udah, makan aja dulu. Gue juga mau sekalian ke toilet kebelet nih. Saya mempause film yang saya tonton, dan kami pun beranjak ke bilik Tommy. Biliknya gelap. Kami buka pintunya, ternyata Tommy sedang tertidur pulas. Ya, orangnya tidur. Biarin aja deh, kasian, ngantuk banget kayaknya. Kami pun pergi keluar ruangan. Pas sampai di depan toilet, Febri pamit cari makan. Febri berjalan turun tangga, dan saya pun masuk toilet. Sekitar beberapa menit urusan toilet selesai. Saya pun kembali ke ruang editing. Tapi ketika baru sampai di depan ruang editing, saya kaget melihat Tommy yang sudah duduk di kursi dengan muka pucat dan tanpa alas kaki. Awalnya saya yang takut. Saya kira yang saya lihat ini bukan Tommy yang asli. Kami sempat saling pandang beberapa detik, sampai akhirnya saya yang mulai bertanya, "Ngapain lu Tom di sini?" Dengan muka pucatnya dan dengan nada agak sedikit marah, Tommy mulai berbicara. "Jangan bercanda bang. Kaget tahu gua, mana lagi tidur enak-enak." Saya makin gak ngerti apa yang dimaksud Tommy. "Ini kenapa dah? Gua gak tahu apa-apaan Tom. Gua barusan habis kencing. Emang kenapa sih?" Mendengar jawaban dari saya, wajah Tommy semakin pucat. "Tadi gue lagi tidur, terus sempet kayak ada suara langkah kaki jalan, kayak duk 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 gitu suaranya, kayak disengajain banget jalannya. Karena berisik, ya udah gue bangun, terus lihat lorong, nggak ada orang sama sekali, dan suaranya juga hilang. Gue masuk lagi tuh, tapi pas gue baru mau tidur lagi, ada yang dorong tembok dari ruangan editing 1. Sampai gue kedorong kenceng banget. Sampai mau jatuh gue ke kursi. Gue pikir ada yang iseng. Langsung gue lari ke ruang editing 1. Tapi gak ada siapa-siapa. Ruangannya gelap juga. Ya udah deh, gue lari ke sini. Gue pikir lu yang iseng bang. Memang sekat-sekat antar bilik dibuat dari bahan yang agak lunak. Jadi ketika ada yang mendorong dari ruang sebelah, tentu akan terasa di ruang sebelahnya. Namun, butuh tenaga yang agak besar untuk mendorong sekat itu supaya bisa mendorong orang di ruang sebelah. Mendengar cerita Tommy, malah gantian saya yang kaget. "Wah, kalau itu gue gak tahu Tom. Yang pasti tadi gue sama Febri barengan keluar. Gue ke toilet, Febri turun cari makan, dan kita juga jalannya biasa aja, nggak berisik. Dan terakhir gue lihat sih, memang gak ada siapa-siapa selain kita bertiga." Mendengar jawaban saya, Tommy makin ketakutan. Tapi apa mau dikata, kejadiannya sudah terjadi. Kita cuma bisa bingung. Akhirnya saya dan Tommy kembali masuk ruang editing. Kami mengobrol di bilik nomor 2, tempat Tommy tadi diganggu makhluk tak kasat mata. Selang beberapa menit kemudian, Febri pun datang. "Tuh si Febri datang." Karena Tommy masih penasaran, dia pun bertanya kepada Febri, "Feb, lu ya yang tadi dorong temboknya, sama jalan-jalan di lorong?" Febri dengan muka polosnya menjawab, "Dorong-dorong apaan? Gue dari tadi keluar cari makan. Tadi juga gue cabutnya bareng dia nih," sambil menunjuk ke saya. "Emang ada apaan sih?" Saya pun menjawab sambil sedikit ketawa. "Ini nih si Tommy digangguin sama yang gak kelihatan. Katanya ada orang jalan di lorong. Pas dilihat gak ada orang sama sekali. Terus dia didorong dari ruang sebelah sampai mau jatuh." Febri bingung, tapi sambil ketawa-ketawa. "Lagian sih lu tidur. Mungkin lu gak dibolehin tidur kali." Memang di bilik nomor 2 ini juga ada beberapa cerita aneh
dari beberapa editor lainnya. Misalnya saja komputer yang nyala sendiri, padahal sebelumnya sudah dimatikan. Dan juga suara orang mengetuk dari bilik nomor 1, tapi tidak se-ekstrim yang dialami Tommy. Semua kejadian mistis ini terjadi saat jam shift malam saja. Dan mulai saat itu, setiap shift malam, Tommy tidak mau di ruang editing sendirian. Namun, sekarang ruang editing tersebut sudah dirubah menjadi ruang meeting. Dan ruang editing dipindahkan ke ruang yang lebih besar. Namun konon katanya, banyak kisah mistis juga di sana. Ada beberapa cerita mistis lainnya yang terjadi di lingkungan kantor tersebut. Mungkin saya akan ceritakan di lain waktu. Pesan saya pada episode kali ini adalah jangan pernah sendirian ketika kalian sedang bertugas shift malam. Dan yakinkan kembali yang bersama Anda adalah teman Anda sesungguhnya, bukan makhluk gaib yang menyerupai teman Anda. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang punya pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.